Sekarang kita dengarkan tausiahnya Pak Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni. Pak Ustadz udah mendengar tadi apa aja alasan dari masjid-masjid yang masih saja melaksanakan ibadah berjamaah. Mereka juga berkeyakinan bahwa itu lebih bermanfaat dibanding sholat sendirian di rumah. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh dari Pak Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pak Karni beserta seluruh alim ulama, masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya menjelaskan secara fikihnya dulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihim. Janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju firaran minhu. Jangan pula kamu keluar dari negeri itu melarikan diri. Inilah yang disebut sekarang dengan social distancing atau lockdown atau PSBB. Jadi perlu kita pahami bahwa zaman dulu itu, seperti kota Al-Madinah, Al-Munawwarah zaman dulu, itu ada tembok di sekelilingnya. Lalu kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu, orang yang berada di dalam tembok itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar tidak boleh datang ke dalam. Nah sekarang skopnya lebih kecil lagi. Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri, tapi dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan kita tidak tahu rumah siapa yang sudah didatangi virus COVID-19. Hampir semua. Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada, bahwa rumah orang yang kaya, pejabat juga bisa kena. Dengan kita dengar berita banyak, maka tidak ada solusi lain kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita saja yang steril. Jadi kalau dulu suatu negeri, sekarang skopnya lebih kecil hanya di rumah saja. Lalu kemudian hadis lain disebutkan, firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi sebetulnya secara fikih simpel saja aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu simpel, sederhana. Dan itu dilaksanakan. Di Maroko, saya masih kontak ke adik kelas saya di sana, saya tanya, ada kalian sholat berjamaah Jumat? Jumat tidak ada. Sholat fardu tidak ada, tutup semua. Di Mesir juga begitu. Oleh sebab itu, masjid tempat saya ketua masjid, maka saya sampaikan kepada jamaah, masjid tutup, kita sholat di rumah. Saya buatkan video tutorial dari mulai tarawih di rumah, witir di rumah, tadarus di rumah, sholat zuhur pengganti Jumat, bahkan sampai di video tutorial itu sampai ke sholat Idul Fitri di rumah, lengkap dengan dalil-dalil fikihnya. Tapi kan yang jadi masalah, tidak semua ketua masjid didengar oleh jamaahnya. Di beberapa tempat justru ketua masjid itu dikudeta oleh jamaahnya. Jadi dia dipecat jadi ketua masjid. Karena memang masjid itu dibangun oleh jamaah, ustadz-ustadznya diundang oleh jamaah, keuangannya murni jamaah. Maka ketika ada larangan, mereka bisa berkata, ini masjid kami yang bangun semuanya. Maka jadi sebenarnya masalahnya tidak sesimpel sederhana fikih. Tapi di sana ada masalah sosial, di sana ada masalah ekonomi. Jadi ketua masjid hanya bisa melakukan apa yang dia mampu saja. Bahwa di masjid itu saya membagi jamaah masjid itu 3 level. Yang pertama, yang hebat-hebat seperti harimau. Dia makan orang satu, itu setahun dia tidak perlu cari makan lagi. Kenyang setahun. Ini jamaah yang paling hebat. Yang nomor 2, ular sawah.
Dia kalau makan kambing 1 kali, sebulan dia tidak perlu cari makan. Ini pun juga selamat. Tapi ada jamaah kita yang ayam kampung. Dia ceker pagi, makan siang, cari siang, makan sore. Maka ini yang kita data. Kita data berapa orang, jamaah yang mampu-mampu tadi kita buka rekening, kita terima bantuan, kita salurkan ke jamaah kita. Tidak kita ajak ke masjid, tapi mereka punya keterikatan emosional dengan masjid. Dulu ketika masa sulit, kamu dibantu oleh masjid. Ketika di PHK, tidak ada kerja, sulit makan, maka masjid menolong. Maka bantuan ini kami bagi menjadi 3. Tanggal 10 April persiapan Ramadan, 10 Mei persiapan Idul Fitri, 10 Juni andai ini berlanjut. Jadi tidak hanya sebatas fikih, tapi di sana ada masalah sosial. Nah, di sanalah ada wibawa negara, wibawa kekuasaan. Oleh sebab itu, insya Allah jamaah akan mendengar kalau mereka perutnya kenyang, kalau mereka ada bantuan dan lain sebagainya. Jadi kalau berkutat masalah fikih ini kita tak akan selesai. Karena dia akan pakai pendapat ini, banyak sekali. Tapi yang saya terapkan di masjid di tempat saya, kita tutup sampai nanti insya Allah ini damai, selesai, barulah kita buka lagi sholat. Tentang masalah sholat tarawih, orang bisa sholat tarawih di rumah. Karena Nabi SAW pun sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Nabi tidak keluar lagi. Khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir nanti diwajibkan kepada kamu. Maka Nabi sholat sendiri. Lalu kemudian bagi yang ingin sholat tarawih di rumahnya, maka dia berjamaah. Begitu juga dengan witir, begitu juga dengan tadarus Al-Quran. Adapun tentang masalah sholat Jumat, man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan Jumat, karena meremeh-temehkan Jumat. Adapun pada saat takut, pada saat khawatir, maka dalam Islam diajarkan la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hanya saja memang wabah zaman dulu berbeda dengan wabah zaman sekarang. Wabah pada zaman dulu hanya terjadi di Mesir saja. Syekh Ali Jum'ah pernah menulis bahwa dulu penduduk Mesir pernah 20 juta, lalu ketika diserang oleh wabah, hanya tinggal 2,5 juta saja. 17,5 juta semuanya habis. Bahkan ketika mereka ingin menolak bala ini, mereka kumpul bersama, membaca Sahih Bukhari, bertawassul kepada Allah, diharapkan dengan membaca Sahih Bukhari ini, maka wabah ini akan hilang. Justru dengan berkumpul ramai itu, wabah makin menyebar. Maka dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkumpulan mereka membaca Sahih Bukhari untuk mengusir wabah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah ketika terjadinya wabah adalah menjauh diri dari wabah seperti menjauhkan diri dari singa. Menjauhkan diri dari wabah, menetap di suatu tempat yang tidak ada wabah. Menetap di suatu tempat, kalau zaman dulu modelnya satu kampung, satu tempat. Tapi untuk saat ini, karena semua di dunia ini terkena, dan kita tidak tahu tempat mana saja yang kena, mana yang tidak, kecuali andai nanti ada suatu alat detektor canggih, cukup pakai layar saja. Sehingga ketika layar itu dipakai, dipasang di depan pintu, langsung ketahuan. Ini ada virusnya, ini tidak. Yang tak ada virus, masuk masjid. Yang ada virus, masuk rumah sakit. Yang tak ada virus, masuk masjid. Itu baru bisa. Tapi untuk hari ini kita tidak tahu siapa yang ada virus, siapa yang tidak. Oleh sebab itu, ini masalahnya tidak sesimpel fikih, tapi kompleks. Ada juga kemarahan masyarakat. Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mal dibuka? Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mereka dapat berita airport tetap masuk? Jadi kemarahan masyarakat itu lalu dibalaskan mereka, akhirnya mereka ke masjid. Sebenarnya saya melihat masalah ini terkait dengan banyak hal, Pak Karni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mudah-mudahan walaupun tausiah pendek, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sekarang masih melaksanakan sholat berjamaah,
baik Jumat, Taraweh, ataupun nanti sholat Id, maupun yang sudah tidak melaksanakan, mudah-mudahan dapat manfaat dari tausiah. Terima kasih Jazakumullah. Makasih Pak. Pak Ustadz sudah bergabung bersama kami.